Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, sebenarnya apa sih gelombang elektromagnetik itu? Jadi, gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan energi magnet. Makanya kita sebut dia elektromagnetik. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, amplitudo, serta frekuensi. Amplitudo sendiri adalah tinggi gelombang, dan sedangkan frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui satu titik dalam satu satuan waktu. Gelombang elektromagnetik ini memiliki sejarah penemuan yang panjang, teman-teman. Pada mulanya dimulai oleh Oersted pada tahun 1819. Beliau menemukan bahwa jarum magnet kompas biasa dapat menyimpang jika arus listrik dialirkan dalam kawat yang jaraknya tidak berjauhan. Berdasarkan temuan Oersted pada tahun 1821, Michael Faraday melakukan percobaan baru. Ia menggunakan magnet yang digerakkan keluar masuk suatu kumparan yang terbuat dari kawat. Ujung kawat lalu dipasangkan pada sebuah galvanometer. Setelah magnet digerakkan keluar masuk, ternyata terdapat arus listrik yang terbaca pada galvanometer. Hal ini membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Berdasarkan pada penemuan Faraday, Maxwell mengajukan suatu hipotesa baru, yaitu jika perubahan flux magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan flux listrik juga harus dapat menimbulkan medan magnet. Hipotesa ini kini dikenal dengan sifat simetri medan listrik dengan medan magnet. Dasar teori dari perambatan gelombang elektromagnetik sendiri pertama kali dijelaskan pada tahun 1873 oleh Maxwell dalam papernya di Royal Society mengenai teori dinamika medan elektromagnetik, yang dalam bahasa Inggrisnya A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, berdasarkan hasil kerja penelitiannya antara 1861 hingga 1865. Maxwell juga merumuskan persamaan Maxwell yang merupakan himpunan dari 4 persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik dan medan magnet dan hubungannya dengan sumber-sumbernya, muatan listrik dan arus listrik menurut teori dinamika klasik. Sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal yang berupa medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, serta keduanya tegak lurus terhadap arah rambatan dari gelombang magnetik tersebut. Gelombang elektromagnetik pada bidang XYZ. Oke, pada ilustrasi ini digambarkan bahwa medan magnetnya berwarna merah, yaitu B, dan dia bergetar sejajar dengan garis Z. Lalu medan listriknya berwarna biru disimbolkan oleh E, dia tuh bergetar sejajar dengan sumbu Y. Lalu mereka berdua bergetar sudah tegak lurus, lalu mereka berdua sama-sama menuju sumbu X. Jangan lupa bahwa gelombang magnetik tidak lain adalah cahaya. Maka rumus cepat rambatnya didapatkan dari penurunan persamaan gelombang Maxwell. Dari penurunan persamaan gelombang Maxwell didapatkan bahwa cepat rambat gelombang merupakan hasil kali dari frekuensi dikali panjang gelombang. Lalu cepat rambat juga bisa didapatkan dari 1 per akar dari mu 0 dan epsilon 0. Untuk mu 0 adalah permeabilitas di ruang hampa dan epsilon 0 merupakan permitivitas di ruang hampa. Lalu didapatkan cepat rambat gelombang di ruang hampa adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second kira-kira. Sekarang kita akan membahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik.
Nah, seperti pada tabel ini, spektrum gelombang elektromagnetik itu biasa ditampilkan secara berurutan. Dan sekarang kalau kita lihat nih dari kiri ke kanan, dia energinya semakin lama semakin menurun, tetapi panjang gelombangnya semakin lama semakin naik. Nah, energi yang tertinggi ada dari gelombang elektromagnetik adalah sinar gamma. Lalu disusul dengan sinar X, habis itu sinar UV, habis itu dia ada cahaya tampak. Cahaya tampaknya tuh berurutan, kalau kita ingat tuh Magico Hibinio, tapi dia terbalik. Jadi dari ungu dulu terus ke atas sampai merah. Habis merah, habis itu ada inframerah. Lalu dengan energi yang paling rendah tapi panjang gelombangnya paling besar ada kayak gelombang radio dan radar TV. Oke guys, sekarang kita akan mengetahui manfaat dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada sinar gamma. Sinar gamma berfungsi untuk penciptaan satelit gamma dan juga untuk mengobati penyakit seperti tumor atau yang sifatnya kecil seperti dalam DNA. Lalu yang kedua ada sinar X-ray. Sinar X-ray biasa digunakan untuk melihat penyakit dari dalam tubuh suatu pasien jika terjadi kerusakan di dalam. Lalu selain itu juga kalau pada bandara atau tempat-tempat penting biasa digunakan untuk mendeteksi apakah kita membawa benda-benda yang berbahaya atau tidak diinginkan. Nah, yang ketiga ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini manfaatnya bisa sebagai terapi sinar UV, lalu dia juga bisa membunuh kuman serta dapat mendeteksi keaslian dari suatu uang. Namun ada efek sampingan nih guys. Sinar UV dalam kadar yang terlalu banyak bisa menyebabkan kita menjadi terkena kanker kulit terutama. Lalu yang keempat ada cahaya tampak. Nah, ini cahaya tampak ini yang membuat kita tuh bisa melihat dunia dengan penuh warna. Seperti kalau kita lihat ada pelangi, aurora dan sebagainya, itu karena adanya spektrum cahaya tampak. Lalu yang kelima ada sinar infrared. Nah, sinar infrared bisa kita gunakan untuk penciptaan satelit, lalu mendeteksi suhu tubuh seseorang apakah dia sedang mengalami demam atau tidak, serta dapat kita lihat untuk penginderaan jarak jauh. Lalu yang terakhir ada sinyal radio dan TV. Tentu saja fungsinya sudah jelas ya, jadi agar kita bisa menonton dan mendengarkan radio ya kan dari TV kabel yang sangat jauh gitu, jadi kita bisa menikmatinya di rumah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.